Halo sahabat Cantika, apa kabar? Semoga sahabat Cantika semua selalu dalam keadaan sehat, walafiat, sejahtera, serta bahagia. Selamat bergabung dalam Cerita Cantika bersama Ibu Cinta. Saya Mitra Tarigan akan memandu perbincangan menarik bersama sosok yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Ibu Atalia Praratya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Barat, atau istri dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil. Ini panggilannya banyak ya Ibu ya. Ada Ibu Cinta, ada Teteh Cinta, ada Mamah Jabar, atau Ibu Atalia. Iya. Ini yang enak panggilannya yang mana nih Bu kira-kira Bu? Sebetulnya biasanya sih Bu Cinta ya kalau warga Cinta, masyarakat ya? Jawa Barat itu. Kadang-kadang saya juga kaget mereka kadang-kadang nggak tahu nama asli saya gitu. Bu Cinta, coba sebutkan nama asli Bu Cinta. Pada nggak tahu. Bahaya. Terkenalnya nih media sosial nih pengaruhnya banyak ya Bu biasa, ya. iya. Akhirnya emang lebih terkenal dengan Ibu Cinta. Izin manggilnya Ibu Cinta Boleh, aja ya Bu ya. boleh. Baik, sahabat Cantika nih kenapa nih kita undang Ibu Cinta nih sahabat Cantika? Karena memang cantika.com itu salah satu website yang memang menyebarkan konten-konten informatif dan juga inspiratif. Kita tahu bahwa nih sosok Ibu Cinta ini sangat menjadi perempuan inspiratif. Aduh, Masya Allah. Indonesia khususnya di Jawa Barat tentu saja ya Ibu ya. Dari segi pendidikan aja nih sahabat Cantika, dan ini kita kenalin dulu ya Ibu ya. Ibu Cinta ini baru meraih gelar doktor di Universitas Padjadjaran ya Bu. Pada November 2022. Betul. Ini cukup baru loh sahabat Cantika semua ya. Dan Ibu Cinta juga menyandang title Sarjana Ilmu Pemerintahan dan Master Ilmu Komunikasi dan lulus dengan cum laude ya Bu ya. Benar ya Bu ya? Ini keren banget menurut saya sahabat Cantika. Dan yang uniknya adalah disertasinya ini tentang dampak sosioekonomi dari sekolah informal ibu-ibu Jawa Barat atau disebut Sekoper Cinta. Ini kalau ini Singkatan itu ya? Singkatan Ibu ya, singkatan dari Sekolah Perempuan Raih Impian dan Cita-Cita. Ini juga menjadi program yang bawa perubahan positif bagi perempuan Indonesia, khususnya Jawa Barat. Ini yang saya dengar nih Bu, ini udah 7.000 siswi Bu yang lulus alumni. Bukan, sudah 68.000. Waduh, data kita ternyata sudah agak telat 68.000 untuk siswinya ya. Kemudian juga untuk ini ada dua sebetulnya. Ada dua pembelajaran. Kalau pembelajaran dasar dan tematik sudah 68.000. Sementara untuk vokasi ya, ini lebih fokus pada keterampilan itu sudah 1.400. Udah banyak ya sahabat Cantika semua. Ini ternyata 7.000 tuh tidak ada apa-apanya sahabat Cantika. Ini sahabat Cantika, kita akan mengulik lebih dalam nih Bu terkait dengan Sekoper Cinta, dan tentu saja bagaimana nih berbagai tantangan yang Ibu Cinta rasakan selama mengembangkan program Sekoper Cinta ini. Nih Bu, ini langsung aja nih Bu. Boleh. Ini pertanyaan pertama nih Bu, ini kan kalau ngomongin perempuan nih Bu ya, kan banyak banget ya Bu ya faktor yang perlu dilihat gitu Bu. Kalau Ibu Cinta sendiri tuh melihat peran perempuan dalam membangun bangsa khususnya di lingkup Jawa Barat yang berdaya, bahagia dan juga juara, itu seperti apa Ibu peran perempuan? Oh, tentu saja terkait dengan peran perempuan, kita tahu ini perannya penting sekali. Kita tahu bahwa kan perempuan adalah tiangnya negara. Perempuan ini adalah faktor penentu juga bagaimana keberlangsungan peradaban dunia, gitu ya. Karena dari rahimah akan lahir anak-anak yang kemudian akan menyelamatkan dan juga melanjutkan perjuangan kita ini. Nah, permasalahannya tentu di kita ini ternyata masih banyak sekali penghambat, gitu ya, penghambat. Dari mulai stereotip bahwa perempuan itu dianggap makhluk lemah. Kemudian juga mereka makhluk yang tidak produktif. Ada juga marginalisasi. Jadi kalau marginalisasi ini adalah perempuan itu adalah pelengkap saja gitu. Jadi kalau nggak ada perempuan juga nggak ada masalah. Nah gitu ya. Karena seolah-olah perempuan ini adalah yang tadi dia reproduktif bukan produktif ya. Kalau laki-laki kan mereka makhluk produksi gitu. Kalau perempuan ya yang melahirkan saja. Terus apalagi, ternyata di masyarakat kita ini banyak sekali beban ganda bagi perempuan. Jadi perempuan ini pada saat ini kita dorongkan supaya mereka berdaya ya. Pada saat mereka sudah berdaya, mereka
juga dicap sebagai orang-orang yang harus terus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya juga bisa di-share kepada laki-laki ya. Jadi beban ganda tuh begini, jadi dia ini kan sudah sebagai makhluk reproduksi ya, dia juga membantu perekonomian, harus bekerja dan lain sebagainya, tapi tidak mengurangi perannya di rumah gitu loh. Jadi karena itu urusan perempuan, jadi ada perbedaan antara urusan laki-laki, urusan perempuan yang sebetulnya bisa di-share gitu. Terus masih banyak lagi sih, termasuk juga ada rasa, kalau kita sebut ada Cinderella kompleks gitu, karena perempuan itu ya perempuan itu merasa kompleks banget ya Bu ya. Jadi banyak perempuan-perempuan yang ya udahlah, nanti kamu tuh nanti kalau perempuan tuh kan nanti jadi akhirnya akan menunggu orang melamar kamu gitu loh. Udah kamu seperti halnya orang dulu kan, sumur, dapur, kasur lah gitu lah. Jadi yang penting kamu dapetin jodoh, udah kamu menikah saja. Itulah kenapa pernikahan usia anak tuh tinggi banget kan kalau di Jawa Barat khususnya, apalagi mungkin di wilayah-wilayah lain. Nah ini juga salah satu yang menjadi faktor penghambat bagaimana perempuan itu bisa berperan secara maksimal gitu ya. Nah di luar itu juga sebetulnya kalau saya melihat bahwa pemerintah itu sudah memberikan ruang. Bagaimana kemudian perempuan misalkan diberikan peluang untuk masuk ke dunia eksekutif, legislatif dan sebagainya, benar. Termasuk di birokrat begitu ya, 30% misalkan jumlah perempuan. Tapi itu sampai sejauh ini tidak pernah mencapai angka itu gitu ya. Nah artinya PR lagi luar biasa buat perempuan gitu. Bagaimana kemudian dia memposisikan diri agar supaya dianggap menjadi perempuan-perempuan yang mampu sejajar dengan dunia laki-laki, seperti itu. Pastinya faktornya banyak ya Bu ya, kalau misalnya 30% itu juga kan udah ada kesempatannya, peluangnya, sayangnya masih belum banyak juga ya. Padahal saya lihat begini, perempuan itu dia sebetulnya makhluk unik ya. Dia ini diciptakan Tuhan dengan segala kesempurnaan sebagai perempuan gitu ya. Dia memiliki perbedaan dari laki-laki, bagaimana dia bisa tadi mengandung. Kemudian juga dia punya keunikan kan bahwa perempuan itu punya struktur otak yang berbeda ya, sehingga dia itu dia itu jadi sosok jadi seorang yang lebih ke perasaan, menggunakan perasaan dibandingkan dengan logika ya. Tapi kalau kita lihat lagi, bukankah itu penting ya? Misalkan dalam sebuah perusahaan, kalau sebuah perusahaan misalkan ada orang yang misalkan dia datang telat aja, kelihatan malas dan sebagainya. Kalau laki-laki mungkin secara logika kamu tidak perform, kamu cut, kamu keluar out. Tapi perempuan tidak seperti itu. Dia tanya dulu, ada masalah apa? Apakah di keluarga dan lain sebagainya, gitu kan? Nah itu sebetulnya perasaan itu penting sekali ya. Terus belum lagi perempuan itu kan katanya doyan bicara seperti saya nih, mohon maaf nanti harus di-stop ya. Nah seperti itu kan penting banget gitu ya, seperti itu. Termasuk multitaskingnya perempuan. Nah bagaimana inilah keberadaan perempuan ini, saya kira ini penting sekali untuk berada di dunia ini agar supaya menjadi penyeimbang kaum laki-laki. Maka saling-saling, menurut saya itu pentingnya ya, kalau misalkan pimpinan misalkan itu ada juga ada laki-lakinya, ada perempuannya juga, supaya tadi menyeimbangkan terkait dengan hal-hal yang sebetulnya kita memang bedanya tuh dari mulai struktur otaknya gitu, dari serabut otak dan sebagainya, itu memang dari sananya gitu, sudah dari sana. Jadi memang kita memang perlu bersama-sama bersama dengan kaum laki-laki. Berbeda tapi sebenarnya saling mendukung ya Bu ya. Tadi kan bisa dari pendekatan yang lebih kita lebih gimana ya, hangat lah ya kalau misalnya ngobrol sama orang ya, walaupun kita dianggap cerewet Ibu, tapi sebenarnya hangat kok Ibu. Nah Ibu, dari segi kesenjangan nih Bu ya, Ibu masih melihat nggak sih mungkin dari segi kesenjangan dan ketidaksetaraan, entah perbedaan akses pendidikan kah, pekerjaan kah, itu seperti apa Ibu melihatnya Bu? Saya masih melihat itu kan, ya maksudnya tadi saya sudah sampaikan bahwa kita saja di Jawa Barat ini kasus-kasus seperti misalkan trafficking, kemudian pernikahan anak, termasuk juga permasalahan perceraian dan lain sebagainya, itu juga sebagai salah satu pemicu ya, bahwa kemudian kesetaraan ini sesungguhnya masih belum setara. Saya katakan begitu. Tadi ruang itu sudah dibuka, namun kita yang harus mempersiapkan diri kan begitu ya, bahwa kita ini saat ini masih dihadapkan. Belum lagi masalah angkatan kerja. Di Jawa Barat saja, laki-laki itu sekitar 83%, perempuan itu dia masih 48%. Jadi masih cuman setengah lebih sedikit lah gitu. Jumlah orang-orang yang dia bisa akhirnya mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi ya. Jadi perempuan pekerja itu hanya segitu. Nah artinya kan peluangnya itu sebenarnya ada gitu. Tapi ya tadi, apakah perempuan itu siap atau belum? Itulah kenapa yang mendasari akhirnya muncullah Si Kabar Cinta. Nah, inilah yang ingin kita lebih tahu lebih dalam lagi nih Bu. Soal Sekoper Cinta nih. Boleh mungkin diceritakan Ibu, ini
Seperti apa sih nih Koper Ya, Cinta ini? nah jadi gini, ini awalnya adalah dulu sebenarnya zaman sekitar 6-7 tahun lalu ketika saya masih berada di kota Bandung. Ini idenya tercetus di situ. Jadi saya merasa begini, ini perempuan ini kenapa ya? Ini banyak sekali orang yang curhat di dunia akademisi juga. Jadi mereka bilang gini, Bu Cinta, bukan Bu Cinta, waktu saya bilang Bu Atalia, saya mau tanya katanya, kenapa masyarakat perempuan saat ini itu sulit sekali ya untuk diberikan pembelajaran gitu ya, diberikan wawasan dan lain sebagainya. Mereka mengatakan bahwa gini, ketika ada program nih, program diberikan kepada sebuah kelompok perempuan, maka mereka hanya datang, sudah selesai ya sudah mereka pulang, tapi tidak ada jejak begitu. Nah, saya pikir ini yang harus dilakukan adalah perempuan-perempuan ini harus diberikan wawasan dulu gitu. Mengapa mereka penting untuk belajar dulu. Jadi bukan karena datang, karena apa? Karena ada snacknya loh gitu ya. Karena kata Pak Lurah harus loh gitu. Itu struggle kita di awal pada saat kita membawa program ini ke masyarakat itu dulu. Memang kita kondisikan dulu supaya mereka datang. Karena ini awal loh ya. Sekarang orang nanya, Bu Cinta, kita mau sekolah gimana dong caranya gitu ya. Tapi awal memang begitu. Nah, tapi itu yang terjadi dan kesinambungan program sehingga pada saat mereka merasa bangga, mereka jadi bagian yang tidak terpisahkan dari perempuan-perempuan. Aku adalah lulusan Koper Cinta loh. Itu yang kita perlukan karena mereka akan menjadi makhluk pembelajar, itu yang penting. Nah, jadi awalnya, jadi pada waktu itu ide itu muncul karena ini kenapa sih program kok mentok-mentok terus, tidak ada perubahan signifikan dari misalkan dari sisi data dan lain-lain. Nah, akhirnya pada saat saya menjadi istri gubernur, program itu dibawalah. Wah, itu digodoknya juga luar biasa lama gitu, bukan saya ada ide langsung bikin, nggak bisa. Itu prosesnya lama dan menghadirkan banyak ya, ada akademisi, kemudian juga semua stakeholder kita sebut pentahelix itu kita hadirkan semua. Jadi dan semua kontribusinya dari mereka. Jadi misalnya gini, jadi tentang kesehatan anak itu siapa yang memberikan kontribusi si modulnya? Oh, itu adalah dari IDAI gitu, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tentang air nih, tentang reservasi air dan sebagainya. Dari siapa? Oh, PDAM ya, berarti PD-nya. Terus misalkan kebersihan dari siapa? Jadi kita memang hadirkan, termasuk ada BPJS juga terlibat, ada ya termasuk ID apa segala macam, pokoknya semuanya kita hadirkan karena saya merasa bahwa setiap lembaga itu pasti mereka harus memiliki kontribusi begitu untuk memberikan pembekalan kepada perempuan-perempuan karena saya merasa perempuan ini harus menjadi garda terdepan, dia yang akan ngurus anak-anak loh pertama kali. Kalau terjadi bencana, suami nggak ada, istri itu ada di rumah, ya ibu tuh ada di rumah, dia harus ngurusin anaknya dulu loh. Nah, kalau yang dipinterin cuma suami, ya gimana urusannya sama istri gitu. Nah, itu jadi awalnya seperti itu. Nah, maka itu kemudian kita berkumpul, itu banyak sekali FGD yang sudah dilakukan dari berbagai stakeholder tadi, kemudian hadirlah berbagai langkah ya, termasuk bagaimana kemudian programnya menjadi dibagi dua besar. Yang pertama adalah untuk keterampilan dasar dan tematik, yang kedua adalah keterampilan khusus atau kita sebut vokasi. Nah, kalau di awal ini yang diberikan pembelajarannya adalah membuka wawasan dulu, itu yang penting. Jadi kita ajarin dulu terkait dengan bagaimana mereka mengenal diri mereka, potensi mereka itu seperti apa, bagaimana mengenal kodrat laki-laki perempuan, bagaimana kemudian mereka tahu kesetaraan gender seperti apa, karena khawatir ya kalau mereka udah tiba-tiba mereka tahu, berarti kita tuh sama ya, terus nanti mereka kebablasan gitu ya. Terus akhirnya nanti takut kayak Jepang gitu kan, jadi tidak ada regenerasi karena orang nggak mau nikah misalkan. Nah, khawatir seperti itu. Jadi kita pelan-pelan banget gitu, sampai keterampilan dasar perempuan, dari mulai bagaimana menjahit sederhana ya, menjahit, memasak, memberikan gizi terbaik bagi anak, sampai tadi urusannya lingkungan, kebencanaan, termasuk terkait dengan permasalahan yang biasanya terjadi di seputar keluarga, misalkan KDRT, misalkan termasuk juga kenakalan remaja, sampai pada akhirnya bagaimana partisipasi politik perempuan itu ada semua di situ. Jadi lengkap, termasuk media sosial, bagaimana mereka bisa memilah dan memilih berita, itu ada semua. Nah, jadi itu komprehensif. Nah, yang kedua baru namanya keterampilan khusus vokasi. Nah, ini yang kita dorong sedemikian rupa. Alhamdulillah didukung kerjasama luar biasa dengan MOGEF, Ministry of Gender Equality Korea ya, Korea Selatan. Jadi mereka sangat tertarik dengan program ini, termasuk dari Kementerian Perempuan juga PPPA, mereka juga supporting. Nah, kita ingin menghadirkan sebuah semacam aturan kah atau apa yang harus dilakukan sehingga kedepannya ini betul-betul bisa didorong menjadi sebuah
gerakan bersama untuk seluruh Indonesia gitu. Nah, itu awalnya seperti itu, dan alhamdulillahnya ini sudah tahun ketiga mau ke tahun keempat ya. Oh, baru tahun ketiga ya Bu ya? Kalau ya sebetulnya kalau yang Skoper Cinta mulai pertamanya 2019 kan, betul. Nah kalau yang untuk yang vokasi itu dari 2000 tahun 2000 ya, seperti itu. Dan sedikit tapi nanjak terus betul, ya Bu ya. Betul. Nah tadi pelan-pelan, jadi awalnya 2.700 lulusan itu dipaksakan terus terang. Yang pertama tahun 2019 itu dipaksakan. Jadi kita masuk ke sebuah program namanya P2WKSS, Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera. Ini seluruh Indonesia ada. Kita paksakan program itu karena ini memang sudah menyasar 100 perempuan yang paling harus dibantu ya, di wilayah yang termiskin, di wilayah yang kemudian ini sudah ditunjuk oleh pemerintah. Misalnya gini, nih misalkan saya tinggal di Kota Bandung, maka setiap tahun harus ditunjuk satu wilayah yang mereka itu paling kasihan deh gitu ya, dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Nah wilayah ini misalkan dari sisi misalkan kesehatannya kurang, pendidikannya kurang, terus perempuannya juga ya banyak yang termarginalkan, apa segala, pokoknya dicari yang paling harus dibantu. Nah itu titiknya jadi sudah jelas banget. Jadi perempuan yang tadi sudah terseleksi itu 100 orang, mereka yang diberikan pembekalan Skoper Cinta. Jadi tepat sasaran maksud saya untuk perempuan yang seperti itu. Nah jadi mereka awal memang mereka ditunjuk dulu nih oleh biasanya oleh kelurahan ya, kalau dia levelnya kota. Nah setelah itu baru dia dimasukkan dalam sekolah, kemudian di sekolah ini mereka dibimbing gitu, diberikan bimbingan. Nah itu awalnya. Nah lama-lama karena tadi animonya semakin besar, program itu terus berjalan. Tetapi kita kembangkan sekarang kerjasama. Jadi pandemi ini ternyata memberikan ada berkahnya juga ya. Karena dulu itu kita kan nggak berpikir, kita ngajar. Jadi ada 100 perempuan di satu desa, berarti ada 27 desa kan setiap tahunnya. Kita yang datang ya, ini kita yang datang ke sana. Itu agak repot kan, di masa pandemi nggak bisa, kita bingung. Akhirnya kita kerjasama dengan TVRI. TVRI mampu untuk menjangkau. Kita masuk juga kanal-kanal YouTube kah atau lain sebagainya, aplikasi dibuat. Akhirnya semua bisa. Dan sekarang itulah kenapa kalau 2.700 dikali 4 tahun nggak nyampe dong sampai 68.000. Kenapa kok bisa gitu lonjakannya itu? Karena kita membuka peluang lebih banyak lagi. Yang paling keren adalah Sumedang. Sumedang itu harusnya kan dia cuma 100 perempuan. Ternyata dia dalam satu periode dia 27.000. Waduh, perempuan. Jadi setiap desa untuk warga Sumedang ya. Itu setiap desa dia bikin programnya karena mereka merasa bahwa ini penting gitu. Belum lagi kan kita PR stunting dan itu masukin semua. Nah, jadi sekarang pemerintah merasa bahwa ini penting loh untuk ngajarin perempuan begini, maka mereka merapat ke kita. Jadi program-program mulai dari OJK, dari apalagi ya program dari BKKBN apa segala itu melapat ke kita. Ibu ya. Ini kita masukin nih programnya ya supaya nanti lebih mudah gitu kita informasikan kepada masyarakat. Nah, perempuan-perempuan itu yang sekarang begini. Tapi ini perempuan yang usia berapa nih Bu? Nah, jadi perempuan ini usianya adalah 18 sampai sebetulnya tidak terhingga sih, siapapun boleh gitu. Ya. Kenapa harus 18 tahun? Karena ini kita memang apa ya, kita awalnya kita mengajari mereka supaya dianggap sudah cukup dewasa ya. Karena kan kita belajar terkait dengan nanti bagaimana mengelola kehidupan berumah tangga, bagaimana kemudian mereka mengetahui reproduksi dan sebagainya. Tapi kemudian kita rubah menjadi perempuan 18 tahun ke atas atau mereka yang putus sekolah. Jadi kalau sudah putus sekolah, misalkan usia 15 tahun, maka boleh ikutan gitu. Nah, kemarin disertasi saya tentang ini, ternyata ditemukan kasus yang luar biasa. Bagaimana? Jadi tantangan saya itu adalah bahwa kita tuh Jawa Barat saja ini berdasarkan demografinya tuh beda-beda latar belakang ya. Jadi ada dari sukunya macam-macam. Tadi usianya kan macam-macam ya, 18 tahun, ada yang bahkan belum 18 tahun, ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun gitu kan ya. Nah, itu dari sisi itu. Mengedukasi orang yang beragam itu agak susah ya. Termasuk pendidikan. Rata-rata lama sekolah di Jawa Barat itu kalau untuk perempuan ini kan 8,48 tuh. Jadi sekitar kelas 2 SMP. Laki-laki 9. Berarti 3 SMP lah ya. Ternyata dalam penelitian saya dinyatakan, karena saya waktu itu 270 tuh sampelnya, ada 3 atau 4 orang yang dia itu tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Nah, jadi
tantangan saya adalah bagaimana kemudian menyamakan itu mindsetnya, semuanya ya terkait dengan bagaimana mendidik perempuan secara non formal itu supaya bisa nyambung kemana-mana, bahkan baca pun mereka sulit. Nah maka memang materi Koper Cinta ini dibuat fleksibel mungkin, seinklusif mungkin, yang everybody harus bisa gitu. Nah jadi itu yang memang harus kita didik, itu yang namanya berat sekali. Ya makanya fasilitatornya kan, fasilitator itu datang dari mana? Dari wilayah masing-masing. Jadi mereka itu yang gini kan, nggak gini, kita dari misalkan saya dari Kota Bandung, saya harus mengajar di pelosok Cianjur, belum tentu kita diterima oleh mereka, ini siapa gitu kan, terus kok so tahu banget, terus oh kayak gini lagi gitu ya. Ini dari mereka juga, sehingga mereka akan oh iya gitu. Jadi tokoh-tokoh gitu ya, bidan desa, kita ada namanya TPK juga, ada kader, ada bidan desa, ada kader posyandu juga, mereka dilibatkan, karena mereka biasa untuk menyampaikan itu kepada masyarakat, mereka sudah biasa woro-woro sosialisasi edukasi itu udah biasa banget. Dan jadi mereka dikenal masyarakatnya, mereka dikenal. Ya? Nah itu yang kita ajak kerjasama. Jadi perempuan-perempuan ini nih ya, gada-gada terdepan di wilayah itu yang mereka menjadi fasilitator. Nah, pada akhirnya kan nyaman ya, mereka jadi nyaman. Terus akhirnya terkondisikan dengan baik dan alhamdulillah hasilnya juga. Waduh, alhamdulillah. Nah, mungkin satu apa dua cerita Bu yang dari segi keberhasilannya ya, mungkin tadi menggugah kan, tadi tantangannya banyak banget Bu. Dari segi ketidaksamaan pendidikan, latar belakang dan pendidikan usia juga. Nah, mungkin ada satu dua kisah yang hasil keberhasilan Koper Cinta. Ada sebuah cerita ya, tayangan video yang saya sampai sekarang tuh teringat dan kadang-kadang merinding gitu ya. Jadi ini karena mereka tuh kadang-kadang suka bikin aja gitu, bikin dia kirimin gitu ya ke saya. Oh mereka bikin video-video? Mereka bikin video-video, mereka kirimin, biasanya fasilitator tuh yang suka bikin atau warga gitu. Terus pada waktu itu di sebuah video itu ditayangkan, jadi si ibu ini bawa kambing. Si ibu ini bawa kambing gitu, sama dia ditaruh aja di situ kambingnya untuk merumput. Terus ditanya, Bu, itu kenapa kambingnya taruh di situ? Iya, katanya biarin aja. Katanya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Katanya ibunya mau kemana? Mau sekolah. Sekolah apa? Koper Cinta gitu. Bayangin. Jadi ini ibu-ibu yang dia ini pengembala itu ya. Jadi saya bilang ini loh gitu. Niatnya ya untuk mengikuti. Iya maksud saya jadi gini, ini loh yang kita perlukan gitu. Bagaimana kemudian perempuan-perempuan yang selama ini dia nggak pernah berpikir dan dia nggak pernah mungkin merasa bangga dia masuk ke sebuah sekolah itu nggak pernah kepikir begitu kan. Tiba-tiba dia merasa bahwa saya itu sekolah loh sekarang, sekolah Koper Cinta loh. Dan dari raut wajahnya satu dia bahagia, itu loh. Itu yang kita. Terus kemudian apalagi ada pada saat kan ada lagunya kan, satu Koper Cinta ya. Ibu-ibunya sambil mangku bayi, sambil joget-joget gitu. Terus kita kan ada belajar gizi ya, misalnya gizi. Terus mereka buat tram gitu, kalau buat tram tuh potluck gitu, bawa makanan sendiri dari rumah. Jadi mereka ada yang bikin tempe, nanti mereka ceritain, oh ini tempe ini manfaatnya apa gitu ya. Mereka ada yang bikin sambal, apa gitu-gitu. Jadi kita tuh bikin kayak kekeluargaan, bukan sesuatu yang misalnya kayak sekolah ya. Wah gitu, gue satu enggak. Ini jadi kayak satu guru untuk semua, jadi semua bisa jadi guru, bisa jadi muridnya jadi juga ya. Kita banyaknya gitu, kita banyaknya kalau istilah sekarang ya gitu ya, maksudnya mereka belajar gitu. Nah seperti itu, jadi happy gitu, mereka dibikin happy. Itu yang menurut saya tuh kayak yang merasa bahwa ini tepat banget gitu. Ketika kita melihat bahwa ini orang-orang perempuan ini sebetulnya mereka tuh hanya perlu diberikan ruang dan mereka bisa bangga. Nah saya pernah satu waktu datang ke wilayah Pangandaran, itu ada sungai yang indah sekali di sana ya. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu dengan kerudung yang sama itu biasanya. Bu Cinta, kami ini adalah alumni Koper Cinta. Aduh, pada itu nggak tahu jauh di mana gitu ya. Nah kayak gitu, saya tuh langsung merinding. Nah itu jadi kebanggaan mereka saja bahwa mereka masuk ke dalam sebuah kelompok belajar aja buat mereka bangga. Bayangkan, apalagi mereka sudah mendapatkan pembelajaran di dalamnya gitu ya. Bagaimana mereka, nah itu kan saling-saling. Nah ini kan kelompok ya. Kalau kelompok itu bisa saling-saling, mereka saling mengingatkan, mereka bisa saling kemudian belajar bersama gitu. Mereka menghasilkan karya bersama, itu keren. Gitu, waduh, ini pasti banyak juga ya Bu ya. Mungkin ada usulan-usulan ke depannya Koper Cinta mau apa mau itu bagaimana tuh Bu? Kalau saya begini, yang paling penting tentu bagaimana program ini bisa sustain dulu kan. Gimana caranya, karena gini, saya tuh agak khawatir sebenarnya ini terus terang aja sebagai istri kepala daerah nih ya. Ketika kita sudah program bagus, tiba-tiba ganti nih. Oh iya. Tiba-tiba gak mau, itu gak usah, gak penting, ya sudah habis.
maka saya sedang berjuang ya. Ini tantangan lah selanjutnya buat saya adalah bagaimana membuat program ini, karena ini sudah teruji, terbukti. Saya berharap bahwa siapapun pemimpinnya nanti di Jawa Barat itu bisa melanjutkan. Bahkan kalau ini sudah juga diapresiasi nasional, mudah-mudahan bisa juga diduplikasi atau bahkan disempurnakan di beberapa daerah, karena beberapa sudah belajar ke kita gitu juga. Ya. Nah terus itu ya yang pertama adalah terkait dengan bagaimana ini bisa sustain. Yang kedua tentu bagaimana supaya perempuan-perempuan juga mereka bisa terus mengembangkan usaha atau karyanya. Jadi alhamdulillah dari saya kan tadi cari data dulu nih, ini berapa banyak nih perempuan yang sudah berhasil. Ternyata 10% itu mereka sudah punya usaha sendiri, bayangkan. Wow. Dari belajar di Sekolah Percinta. Dari belajar di Sekolah Percinta. Kalau yang vokasi memang mereka arahnya langsung mandiri ya, kemandirian ekonomi ya. Tapi kalau yang 10% dari 68.000 itu kan udah luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena kalau itu mereka nggak fokus ke ekonomi. Tapi mereka tadi ya potensi digali ya, wawasannya dimunculkan gitu, ditambah terus. Jadi mereka pada akhirnya menemukan jalan hidupnya sendiri lah begitu. Ini apresiasi sekali nih untuk Sekolah Percinta. Tadi selain kegiatan Sekolah Percinta nih Bu yang kita tahu nih Bu, Ibu juga Ketua Kuarda Pramuka dan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat ya Bu ya. Ini bagaimana nih Bu dukungan Ibu untuk pramuka perempuan dan juga para pelaku UMKM perempuan Ibu? Begini ya, saya sebetulnya sekarang sangat bersyukur sekali. Karena apa? Dunia sudah semakin tidak terlalu maskulin. Mereka sudah membuka ruang tadi. Bahkan kalau kita bicara data ya, itu ternyata tadi ada 11 rektor perempuan ya sekarang itu di Indonesia. Ada 11 rektor perempuan termasuk ITB. ITB itu kan dunia maskulin ya, menurut aku tuh cowok banget kan ya, karena teknik banget. Ya Unpad, ya ITENAS, ya UGM dan lain sebagainya, ini 11. Pertamina itu perempuan loh pimpinannya gitu ya. Ya, maksud saya tuh ini menunjukkan bahwa perempuan tuh punya ruang loh sebetulnya kalau dia mampu untuk diberikan peluang ya. Dia diberikan peluang. Nah, maka menurut saya yang penting harus dilakukan adalah itu. Nah, saya pun bersyukur di dalam perjalanan pramuka Jawa Barat belum pernah ada seorang perempuan ya yang menjadi ketua Kuarda gitu. Saya baru yang pertama. Nah, keren. Gitu. Nah, alhamdulillah dan ternyata itu juga mendorong wilayah-wilayah lain sekarang jadi banyak kuarda-kuarda lain. Saya termasuk yang angkatan pertama awal menjadi ketua kuarda perempuan ya. Nah, terus kemudian sekarang diikuti beberapa wilayah di provinsi lain ya, termasuk juga di kota kabupaten juga sekarang sudah mulai terbuka untuk ketua-ketua kuarda, kuarcap dan lain sebagainya. Nah, disitulah peluang. Jadi saya tidak pernah menutup bahwa misalkan perempuan itu tidak boleh menempati posisi ya. Misalkan ketua komisi di saya juga ada perempuan, ada beberapa perempuan. Kemudian juga untuk urusan terkait dengan kegiatan nggak ada perbedaan di situ ya. Kalau mereka keren kenapa tidak? Nah seperti itu ya. Itu saya terapkan, termasuk juga untuk kegiatan-kegiatan kepramukaan, termasuk untuk pemberdayaan ekonomi dan semuanya inklusif. Apalagi saya sebagai perempuan yang saya bilang, oh tidak ada, kamu keren, oke, silakan, mari gitu ya. Nah jadi tidak ada seperti itu. Jadi saya berharap hal seperti ini juga membuka peluang lebih luas lagi untuk perempuan lebih berdaya dan berkarya. Kita juga berharap nih semakin banyak pemimpin perempuan, mungkin diawali dari Jawa Barat. Saya juga warga Jawa Barat Bu, jadi saya ikut bangga nih memiliki pemimpin perempuan yang keren-keren banget. Nah Ibu, ada nih satu ungkapan yang mungkin cukup sering kita dengar Bu, yaitu di balik pria sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Apa pendapat Ibu nih tentang ungkapan itu? Itu di belakangnya saya agak kurang sepakat. Tidak sepakat. Oke. Harus diubah ya berarti harus ya Bu diubah. ya? Kalau saya katakan adalah di balik laki-laki hebat ada perempuan yang berdampingan. Asik. Yang bersama-sama untuk meraih tujuan. Mengapa? Contoh, saya dengan Kang Emil itu nggak pernah kayak semacam Kang Emil itu sebagai apa ya, pokoknya dia satu arah aja. Kamu dia nggak gitu. Kang Emil selalu mengatakan, Teh kita ini satu tim. Dia selalu bilang gitu. Dan itu bagi perempuan tuh wow gitu ya. Kang Emil cuma bilang gini, Teh aku tuh perlu teteh loh gitu. Aku nggak bisa tanpa teteh loh. Wow gitu. Kita tuh udah langsung kayak yang oke gitu. Kalau gitu ya aku akan dukung Kang Emil kan gitu ya. Itu juga sebenarnya perlu ya bahasa komunikasi antara suami istri supaya perempuan merasa dihargai gitu. Nah di dalam keluarga kami itu ada kesepakatan contohnya ya, bahwa misalkan Kak Emil bilang bahwa Teteh di kita ini sepakat ya gitu, kita ini tim gitu, maka tidak boleh ada dua matahari misalkan. Itulah kenapa kemudian saya
kok Bu Cinta nggak masuk sih ke politik gitu ya. Loh saya bilang karena saya nggak ada dua matahari di keluarga gitu. Karena Kang Emil itu adalah saya dan Kang Emil. Jadi kalau orang melihat ini gubernur Kang Emil, maka di balik Kang Emil ini ada saya di situ di dalamnya. Maka orang kemudian melihat saya sebagai mamah jabar gitu ya, menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan gitu. Orang yang kemudian mengenal, menjadi orang yang dekat dengan masyarakat gitu ya, itu karena ya itu tadi gitu. Jadi saya melihat bahwa kata-kata itu perlu diperbaiki sedikit gitu. Jadi lebih ke berdampingan ya, untuk mencapai tujuan bersama. Berdampingan gitu. Untuk mencapai tujuan bersama. Nih kami mendukung Ibu. Semangat Ibu. Tapi nih tadi udah ada contoh mungkin Bu. Tapi kompromi dan kolaborasi itu seperti apa nih Bu antara Ibu dan Kang Emil? Oh gini, tetap pada saat saya ini orangnya segala pengen ya. Jadi segala pengen. Dan misal gini, aku tuh pengen sekolah lagi gitu. Aku tuh boleh nggak sih aku ambil organisasi lagi apa segala macam gitu-gitu ya. Saya selalu semuanya saya diskusikan dengan Kang Emil. Kang Emil cuma bilang gini Teh, ada dua hal sebetulnya. Silahkan mau ngapain aja. Cuman yang pertama keluarga harus jadi nomor satu. Dia bilang. Maka ketika anak saya sakit atau apapun yang terkait dengan keluarga itu akan menjadi prioritas utama saya. Gitu meskipun saya sibuk apapun. Yang kedua jaga nama baik keluarga, itu aja. Jadi silahkan mau ngapain ya, mau koprol juga selama itu baik nggak nih buat keluarga gitu, misalkan gitu. Nah jadi itu sebetulnya. Tapi bagi perempuan ketika pasangannya menyampaikan sesuatu dengan dengan penuh kepercayaan kepada kita gitu ya. Jadi bahwa ini semacam saya percaya kok sama kamu, sok silakan kamu mau ngapain. Tapi dengan catatan ini nih, kok kita kayaknya jadi kayak kita senang banget gitu. Kita diberikan ruang, cuma kita tetap tidak kebablasan gitu. Ya, itu tidak yang kebablasan sebagai. Jadi maka porsinya seperti itu. Maka nggak ada di keluarga kami yang misalkan kamu mah di rumah aja biar saya cari kerja gitu. Tapi kamu nggak ada begitu. Silakan beraktualisasikan diri. Kamu mau jadi apa aja, mau sekolah setinggi apa aja silakan, gak ada masalah selama tadi urusan itu beres. Jadi kita enak banget. Dan saya belajar dalam pola komunikasi keluarga. Kita ini harus saling-saling gitu. Kang Emil ini sudah tahu banget ketika saya nih maklum ya perempuan kan nyum gitu ya. Kalau kita lagi banyak ngomong gitu, Kang Emil diem. Nah kalau Kang Emil lagi misalkan lagi kesel, Kang Emil ngomong, aku diem. Jadi kita kayak gini nih. Menyeimbangkan ya. Karena itu tadi inilah keluarga, kita penuh dengan kompromi gitu. Pada saat misalkan kita kan setuju, misalkan Kang Emil ngomong, Teh ini tuh kita harus begini. Aku tuh nggak setuju, tapi dia kayaknya nggak pas kalau aku motong di situ. Maka aku diemin aja dulu, biarin gitu ya, gitu. Nanti setelah dia udah emosinya turun, baru kita ngomong. Nah, maka tadi itu sebenarnya nggak gitu loh gitu ya. Terus akhirnya kan nyambung. Nah ini yang kadang-kadang perlu komunikasi keluarga tuh dikuatkan tuh dari sisi itu. Nah, ini perlu dicontoh nih komprominya antar Kang Emil dengan karena begini saya baca data nih ya, ternyata kasus-kasus perceraian tinggi di Jawa Barat 98.000 loh, jangan salah. Kasus perceraian tinggi banget. Nah, kenapa ini terjadi? Biasanya dipicu oleh faktor ekonomi ya, termasuk juga tadi cekcok keluarga. Nah itu kenapa cekcok? Karena yang satu lagi naik tensi, yang ini nggak mau ngalah. Jadi ya udah biar dan nggak mau, ya udah nggak bisa, sulit lagi untuk digabung. Nah jadi memang banyak lah. Nah komunikasi keluarga ini juga diajarin tuh di sekolah cinta. Oh gitu. Waduh, emang bagus banget nih. Semua aspek kayak gizi, komunikasi keluarga juga. Tapi ini masih terus disempurnakan karena dunia terus berubah ya. Karena kemarin aja tiba-tiba Bu, stunting materinya tambahin, oke, gitu. Bu, terkait dengan yaitu ya pokoknya masalah-masalah yang baru muncul juga ketika pemerintah mengatakan bahwa ini Bu katanya ini penting nih, misalkan terkait dengan perempuan dalam politik mau ditambahkan supaya mereka bisa lebih berpartisipasi, kita sempurnakan terus, gitu. Tidak pernah stuck gitu, kita sempurnakan tiap tahun. Nah Ibu, tadi kan udah ada kompromi dan kolaborasi dengan pasangan ya, dengan Kang Emil ya Bu ya. Nah sekarang bagaimana nih tips dari Ibu mungkin kepada anak-anak orang tua yang memiliki anak-anak perempuan? Kepada orang tua ya? Yang supaya anak-anak perempuan ini bisa terus berkembang, mengembangkan diri. Itu saran dari Ibu seperti apa? Karena kan ada juga nih Teh Zahra ya. Teh Zahra saya punya satu. Nah itulah. Punya anak 2 ya. Alhamdulillah sekarang jadi 3 sama Arka. Ini beda-beda. Tiga ini karakternya, Masya Allah, yang satu beda, yang ini beda gitu. Jadi setiap anak treatmentnya berbeda. Itu kita nggak pernah
punya sekolahnya ya. Mungkin kita ikut kelas parenting, tapi nggak pernah ada yang itu betul-betul bisa membuat kita benar-benar lulus gitu ya. Yang menyesuaikan dengan anak juga ada, penting ya. Beda banget, beda, dan nggak pernah sama saya dengan Teteh Mita beda. Pasti beda. Jadi kita akan menemukan jalannya cara sendiri. Nah, maka untuk kepada orang tua ya, untuk pada orang tua nih dimanapun berada, kalau saya selalu sangat menyadari bahwa kita orang tua tidak bisa 24 jam bersama anak-anak. Maka pendidikan agama itu menjadi satu hal yang sangat wajib untuk dilakukan. Di momen seperti saat ini nih, dunia semakin menurut saya agak mengerikan juga gitu ya. Mereka akan bisa menjaga diri mereka sendiri karena mereka akan tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan, kan seperti itu ya. Itu yang pertama adalah pendidikan agama. Yang kedua adalah kita ajarkan kepada khususnya anak perempuan bagaimana mereka tahu menghargai diri mereka sendiri. Menghargai diri mereka adalah artinya mereka mampu untuk misalkan mereka mengambil langkah yang tepat ya, mereka mengambil keputusan yang tepat. Ini boleh nggak ya dilakukan atau tidak, itu adalah bagaimana mereka menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri juga akan memunculkan kepercayaan diri mereka gitu ya. Pada saat mereka, saya misalkan, saya berani nggak ya gitu maju sebagai ketua OSIS, kenapa tidak? Itu menghargai diri sendiri, ada salah satunya ada seperti itu. Kemudian selain menghargai diri, mereka harus diajari bagaimana menempatkan diri dengan baik. Jadi saya sering mengatakan, karena ini saya diajarkan oleh ibu saya juga gitu ya, bahwa sebagai perempuan itu, dia harus tahu menempatkan diri. Jadi bicaralah ketika memang dia harus bicara, diamlah ketika harus diam. Kemudian gunakan pakaian tepat, ini sesimpel itu ya, sesimpel itu orang tua saya ngajarin. Gunakan pakaian sesuai dengan tempatnya. Misalkan kalau kamu ke pengajian ya pakaiannya pengajian dong gitu. Kalau kamu olahraga ya pakaiannya olahraga dong, bukan pengajian dipakai olahraga. Seperti itu ya. Jadi menempatkan suatu tempat itu menjadi satu hal yang penting. Yang terakhir tentu keteladanan. Anak kita itu asli dia ngikutin apa yang diajarkan oleh orang tuanya secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung itu ya gitu deh. Kalau kita hobinya nangkring nonton ya anak juga sama lah gitu ya. Atau misalkan cara mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka itu semua benar-benar. Karena lingkungan itu menentukan ya. Meskipun semakin besar mereka sebagian besar didapat dari lingkungan ya, bukan dari orang tua. Tapi dari kecil itu yang akan terus kita ingat. Kenapa saya seperti ini? Karena itu diajarkan oleh orang tua saya. Bagaimana saya misalkan kalau mau pergi harus pamit, itu kan dari orang tua ya. Nah jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya penting untuk dilakukan orang tua kepada khususnya anak perempuan. Ini penting banget nih. Nah itu tadi untuk orang tua yang memiliki anak perempuan Ibu. Tapi kita tahu bahwa di Indonesia ada banyak sekali nih latar belakang perempuan tadi Ibu ya. Ada remaja, ada juga wanita karir, ibu rumah tangga, ada juga kepala keluarga perempuan. Ada nggak nih pesan-pesan khusus dari Ibu untuk perempuan lebih umumnya? Perempuan untuk semua perempuannya. Kalau saya merasa untuk semua perempuan, hidup ini akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Sehingga kita harus selalu membuka wawasan. Kita harus terus menambah pengetahuan dan keterampilan. Karena pendidikan itu tidak hanya didapat di keluarga, tapi juga di sekolah dan bahkan di luar daripada itu adalah di lingkungan sekitar. Maka setiap apa yang terjadi, jadi saya mendorong perempuan-perempuan untuk banyak gaul gitu. Ya, gaul. Gitu apakah dia banyak membaca, gaul dari sisi membaca di media sosial atau apa segala macam, membaca buku dan lain sebagainya. Jadi dia harus belajar situ. Banyak bergaul kenapa? Dari ngobrol aja dia bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman hidup orang lain yang bisa dia jadikan sebagai refleksi dan juga agar supaya dia tidak salah melangkah gitu. Jadi semakin banyak dia membuka wawasan, semakin banyak dia bisa memilah mana yang akan dia lakukan ke depannya. Nah, maka menurut saya itu sih yang paling penting adalah yang pertama tadi ya, dia harus mau membuka diri ya, banyaklah membaca, membuka wawasan dan lain-lain. Yang kedua, dia juga harus banyak gaul supaya dia bisa berhati-hati dalam langkah ke depan. Gitu. Dengan berbagai benteng-benteng tadi yang Ibu katakan juga ya. Tapi aku suka nih, kita harus banyak gaul nih agar kita punya teman banyak, wawasannya lebih luas lagi ya Ibu ya. Karena nanti menurut saya kita sendiri yang punya barrier itu. Bahwa ini tuh nggak boleh ya. Karena kita tadi sudah sampaikan agama itu udah
udah wajib banget. banget. Tapi kan pada akhirnya kita kan diberikan anugerah oleh Tuhan, akal, berpikir. Maka semua itu informasi dan lain sebagainya kita akan memilah, oh ini tuh harus ya dilakukan. Oh bagaimana kita mengajari anak-anak kita, bagaimana cara kita melakukan parenting kepada anak kita, itu juga kan hasil proses belajar. Karena manusia itu adalah makhluk belajar seperti itu. Setuju banget. Nih nggak terasa banget nih Bu, ini tuh udah di akhir ngobrol santai kita nih Bu. Dan sudah banyak sekali sahabat Cantika informasi-informasi yang menurut aku keren banget dan bisa diaplikasikan ke masing-masing keluarga tadi ya, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, dan hubungan kepada masyarakat ya, hubungan kepada masyarakat luas. Nah mungkin di akhir nih Bu, sebelum kita tutup nih Bu, mungkin ada pesan terakhir Bu, closing statement. Pesan terakhir, seperti nafas terakhir. Jangan dong. Untuk perempuan-perempuan ya, dimanapun berada, bahwa kita harus bersyukur bahwa Tuhan sudah menciptakan kita sebagai perempuan, makhluk unik yang tentu saja kita akan mewarnai kehidupan. Maka jadilah perempuan yang kuat tanpa perlu untuk menjadi sosok lain. Tetaplah lembut, tetaplah mengayomi, tetaplah menjadi perempuan seutuhnya yang mampu untuk kemudian menghadirkan kebaikan dengan apa yang kita bisa lakukan. Amin. Semoga kita menjadi perempuan yang berdaya, kemudian juga mandiri. Amin. Ibu, kita terima kasih banget Ibu sudah bergabung bersama kita di Cerita Cantika bersama Ibu Cinta hari ini. Menurut aku ini salah satu edisi yang sangat spesial ya. Ibu Cinta, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu jauh-jauh dari Bandung ya Bu hari ini ya Bu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Cantika semua yang telah menyaksikan acara Bincang-Bincang Seru hari ini. Perempuan Indonesia teruslah menjadi inspirasi dan berinovasi demi kemajuan bangsa. Saya Mitra Tarigan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia.